Suara Qin. Nenek dingin yang telah dikirim terbang oleh Zhao Feng memandangnya dengan tidak percaya. Hanya dia yang tahu seberapa besar kerusakan yang terkandung di telapak tangan Zhao Feng. Weng gelombang su gelombang. Domain petir kekuatan fisik di sekitar Zhao Feng terkonsentrasi pada nenek tua. Dia harus menanggung banyak tekanan dan tidak bisa melarikan diri. Kalian berdua, datanglah membantu, si nenek tua meraung. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika Zhao Feng ingin membunuhnya lebih dulu, tetapi jika dia bekerja sama dengan yang lain, masih ada harapan. Pergilah. Dua dewa suci lainnya bertukar pandangan dan segera menyerbu. Kapak raksasa yang tertutup kegelapan muncul di tangan Secret Lord berlapis baja hitam dan menebas busur hitam. Busur hitam ini langsung diserang balik oleh kekuatan gravitasi dan kilat dalam domain petir kekuatan fisik Zhao Feng ketika masuk, dan kekuatannya mulai berkurang. Peng! Ledakan! Zhao Feng menerima serangan dari Dewa Suci Lapis Baja Hitam ini secara langsung dan menggunakan kekuatan pendorong darinya untuk membantu teknik terbang sayap petir dan mendekati nenek tua itu. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng mengencangkan tinjunya dan melepaskan gunung petir emas merah raksasa. Pada saat yang sama, domain petir kekuatan fisik di dekatnya bergabung menjadi pukulan ini. Domain lightning kekuatan fisik sama dengan domain biasa dan dapat digabungkan menjadi serangan. Namun, sulit untuk menggabungkannya ke dalam Sky Destroying Secret Lightning Palm, jadi Zhao Feng memilih Secret Lightning Dominating Punch sebagai gantinya. Nenek tua itu memuntahkan seteguk darah segar ketika pukulan itu tiba. Dia tidak bisa menahan tekanan. Perlindungan teratai es. Nenek tua langsung mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya, dan teratai es muncul di belakangnya. Teratai es mulai muncul dan menutupi dirinya. Ledakan, retak. Dalam beberapa saat, teknik rahasia pertahanan nenek tua itu dihancurkan oleh Zhao Feng, dan aura yang menakutkan dihancurkan. Tubuh nenek tua itu segera hancur saat pukulan logam raksasa itu tiba, dan Yuan Sol abu-abu putih muncul. Sebuah bayangan perak gelap muncul, dan kucing kecil pencuri muncul di bawah untuk mengambil cincin interspesial yang jatuh. Busur pengunci langit. Zhao Feng menarik tali busur perak gelap dan menggabungkan maksud mata ke dalam susunan. Beng gelombang wus. Detik berikutnya, jiwa Yuan nenek tua, yang tidak melarikan diri terlalu jauh, ditembakkan oleh anak panah, dan petir ungu yang menyala-nyala mulai menghancurkan jiwanya. Kucing kecil pencuri itu berubah menjadi seberkas cahaya perak gelap yang memotong Yuan Sol nenek tua itu dengan kilatan tajam. Nenek tua itu dibunuh oleh gabungan kekuatan Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Dewa Suci Lapis Baja Hitam dan sesepuh berkulit putih hanya melepaskan satu serangan, dan Zhao Feng menggunakan tubuh petir suci dengan kekuatan penuh untuk memblokirnya. Secret Lord Lapis Baja Hitam langsung melepaskan kapak di tangannya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat ke langit. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan Zhao Feng terlalu kuat. Bukan hanya teknik garis keturunan mata jiwa yang kuat, kekuatan fisik dan pertahanannya juga menakutkan. Dia sama sekali tidak memiliki kelemahan. Jika Zhao Feng bisa menerima serangan mereka secara langsung dan masih menghabisi Secret Lord lain saat melakukannya, dia mungkin memiliki metode untuk membunuh dua lainnya juga. Lari. Penatua berkulit putih menggunakan teknik spasial dan menghilang dengan sekejap. HMPH, tidak ada dari kalian yang bisa kabur. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat gumpalan energi mental samar melintas di mata kirinya. Tanda mata dewa telah berhasil ditetapkan. Jiwa Zhao Feng bahkan lebih kuat dari dua tuan suci ini. Mereka jelas tidak akan bisa merasakan apapun. Hu gelombang wos. Sayap petir merah di punggung Zhao Feng memancarkan cahaya terang saat dia melintas di udara setelah mereka. Sangat cepat, hentikan dia. Penatua dengan rambut putih sedikit lebih cepat dari Dewa Suci Lapis Baja Hitam, tapi dia masih tidak bisa membuang Zhao Feng. Sialan, Secret Lord Lapis Baja Hitam memiliki ekspresi gelap, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika Zhao Feng menyusul, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Klon Dewa Suci Lapis Baja Hitam segera muncul di sampingnya dan mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya, yang berisi kekuatan dunia kecil, dan siap untuk menghentikan Zhao Feng kapan saja.
Peng, peng, peng. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menembus kekuatan dunia kecil. Kekuatan klon Dewa Suci sama sekali tidak dapat menghentikan Zhao Feng, tetapi bahaya hidup dan mati tiba-tiba mulai muncul di dalam tubuhnya. Klon Dewa Suci memicu semua kekuatannya dan meledak. Perlindungan petir suci, Zhao Feng meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mengedarkan teknik rahasia pertahanannya pada saat yang bersamaan. Zhao Feng terlempar beberapa mil dari ledakan klon Dewa Suci ini. Aku terlalu percaya diri. Zhao Feng menyeka darah dari sudut mulutnya. Kekuatan klon yang menghancurkan diri sendiri dari Dewa Suci tidak bisa diremehkan. Untungnya, Secret Lord Lapis Baja Hitam ragu-ragu dan memulai penghancuran diri pada waktu yang salah, atau dia akan dapat melukai Zhao Feng dengan parah dan dapat melarikan diri. Beng, gelombang-gelombang wus. Zhao Feng menarik Sky Locking Bow dan menyerang Secret Lord Lapis Baja Hitam. Kilatan ruang sayap petir, Zhao Feng segera menggunakan teknik terbang spasial setelah setiap tembakan berubah menjadi petir merah yang melintas di langit. Suara mendesing, Secret Lord Lapis Baja Hitam tertembus oleh panah cahaya kemasan merah dan melambat. Detik berikutnya, sosok Zhao Feng dengan cepat mendekat. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng segera menggunakan gerakan membunuh melawan Secret Lord Lapis Baja Hitam. Telapak tangan emas merah raksasa dengan kekuatan yang menakutkan dan kekuatan yang tak terhentikan hancur ke depan. Dewa Suci Lapis Baja Hitam mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya, dan kapak hitam raksasa muncul di tangannya dan menebas. Kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Secret Lord Lapis Baja Hitam merasakan kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dan gelombang petir mengalir melalui senjatanya dan memasuki tubuhnya, membuatnya mati rasa. Armor hitam bersisik di sekitar Secret Lord yang berlapis baja hitam langsung hancur, dan dia meninggalkan jejak darah saat dia terbang sejauh beberapa puluh mil. Suara mendesing, Zhao Feng dengan cepat mendekat, dan kekuatan jiwa ungu mulai muncul dari garis darah mata kirinya. Tatapan mata dewa, pusaran air ungu yang mengandung kabut tak terbatas dan jurang ungu tak berujung muncul di mata kirinya. Secret Lord Lapis Baja Hitam, yang terluka parah, merasakan tubuhnya menjadi dingin, dan jiwanya mulai meninggalkan tubuhnya. Kekuatan terlarang ini seperti kekuatan dewa. Seseorang tidak bisa melawannya sama sekali. Keringat mengalir di punggung Secret Lord yang berlapis baja hitam saat ketakutan meluas ke seluruh matanya. Rasanya, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak akan bisa lepas dari kenyataan jiwanya ditarik pergi. Suara mendesing, garis perak gelap melintas, dan kucing kecil pencuri itu memegang belati kekaisaran pembunuh bayangan dan menusuknya ke dalam hati Secret Lord berlapis baja hitam. Pedang suci Yuan Soul lapis baja hitam segera meninggalkan tubuhnya dan terserap ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Setelah jiwa Dewa Suci lapis baja hitam memasuki dimensi mata kiri Zhao Feng, dia tidak akan dapat menghancurkan diri sendiri bahkan jika dia mau, jadi Zhao Feng tidak terburu-buru untuk menghadapinya. Masih ada satu yang tersisa. Suara Zhao Feng dingin. Dia bisa merasakan lokasi tetua lainnya melalui tanda mata dewa. Namun, suara Qin tiba-tiba terdengar di hati Zhao Feng dan menenangkan niat membunuhnya. Mata kiri Zhao Feng beralih ke hutan hijau di kejauhan. Suara mendesing. Pemandangan Zhao Feng melihat semuanya. Dia melihat sebuah ruangan kayu sederhana di kedalaman hutan. Di depan ruangan kayu itu ada sungai kecil, dan di depan sungai itu ada seorang gadis berbaju putih memainkan Qin. Itu dia. Zhao Feng kaget. 1 tahun yang lalu, ketika Zhao Feng menyelamatkan Pangeran ke-9, seorang tetua berbaju abu-abu membantunya, dan gadis berbaju putih ini tampaknya adalah murid dari sesepuh misterius berbaju abu-abu itu. Zhao Feng tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah dia mengenal gadis berbaju putih ini dari suatu tempat. Apakah karena dia melihatnya terakhir kali? Tanpa disadari, Zhao Feng mulai berjalan menuju hutan. Semakin dekat dia, semakin elegan dan damai suara Qin itu. Itu menenangkan hati Zhao Feng dan membuatnya kehilangan semua kekhawatiran dan tanggung jawab. Benar-benar penguasaan yang mendalam dari Dao dari Qin. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Zhao Feng telah melihat banyak ahli dalam Dao hiburan sebelumnya, seperti Li Sui dari Sky Secret Qin Palace, para jenius dari Sky Qin Zone, serta Liu Qinxin. Namun, tidak ada bakat mereka yang bisa dibandingkan dengan gadis di depannya ini. Begitu saja, Zhao Feng berhenti dan bersandar di pohon sambil mendengarkan dengan damai. Dalam sekejap ia memejamkan mata, ia seolah memasuki dunia musik yang diciptakan gadis ini.
Seluruh dunia menari di samping suara Qin yang indah. Kucing pencuri kecil berdiri di bahu Zhao Feng dan bersandar ke pohon juga, meniru tindakan Zhao Feng dan mengungkapkan ekspresi yang menyenangkan. Bolehkah saya tahu apa yang Anda pikirkan tentang Qin saya? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping telinga Zhao Feng. Zhao Feng membuka matanya dan memandang ke arah keindahan yang menakjubkan. Gadis berbaju putih telah berhenti bermain, tapi dia masih tenggelam dalam intense of music dan lupa waktu. Ketika dia bangun, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan dan niat jiwanya telah meningkat. Gadis berbaju putih itu tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia hanya memiliki kultivasi seorang raja, tetapi musiknya benar-benar dapat memperkuat niat Zhao Feng. Zhao Feng bahkan lebih mengagumi penguasaannya dalam dao musik. Maaf sudah mengganggu Anda, saya tidak tahu apa-apa tentang musik, tapi permainan Qin Anda adalah musik terbaik yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Petik 2. Zhao Feng memandang gadis berbaju putih itu dan berhenti sejenak sebelum tertawa dan berbicara. Hehehe, tuan muda benar-benar pandai berbicara. Gadis berbaju putih tersenyum tipis dan membuat lingkungan redup dengan kecantikannya. Dia merasakan perasaan dekat yang tidak diketahui terhadap Zhao Feng. Inilah mengapa dia terus memainkan Qin ketika Zhao Feng tiba. Zhao Feng berhenti sejenak. Pakaian gadis ini dan penguasaan Dao dari Qin membuat Zhao Feng mengingat sosok berbaju putih dari ingatannya. Namun, aura dan kepribadian keduanya sangat berbeda. Gadis ini ramah dan matanya murni, seolah dia adalah dewi dari dunia lain. Saya Zhao Feng, guru Anda membantu saya di masa lalu, dan saya berharap untuk berterima kasih padanya secara langsung. Zhao Feng melanjutkan. Tuanku belum kembali. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa menunggu di ruangan kayu ini. Gadis berbaju putih itu tersenyum. Itu bagus. Mungkin aku akan punya kesempatan untuk mendengarmu memainkan Qin lagi. Zhao Feng berkata. Musik gadis ini memang bisa membantu memadatkan pikiran Zhao Feng dan memperkuat niatnya. Selain itu, dari fakta bahwa gadis berbaju putih menyuruh Zhao Feng menunggu, itu berarti sesepuh abu-abu yang tak terukur akan segera kembali. Tuan Zhao muda bisa memanggilku Liu Qingyin. Liu Qingyin tiba-tiba berbalik dan mengungkapkan senyum naif. Bab 1037 Samsara Kehidupan. Ekspresi Zhao Feng membeku. Kucing pencuri kecil itu tiba-tiba muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara, tetapi ia menggelengkan kepalanya setelah melihat hasilnya. Bagaimana dengan itu? Liu Qingyin dapat merasakan bahwa Zhao Feng sangat mementingkan kata-kata itu. Tidak, aku hanya merasa itu sangat cocok untukmu. Zhao Feng tersenyum dan segera berkata. Kucing kecil pencuri itu baru saja meramal tetapi mengatakan bahwa tidak ada kesimpulan. Jika perempuan di depan mereka memang Liu Qingxin, kucing kecil pencuri seharusnya bisa mengetahuinya. Wow, kucing yang lucu. Liu Qingyin memandang kucing kecil pencuri itu dengan penuh kasih. Kucing pencuri kecil itu segera menelan koin itu lalu berputar di bahu Zhao Feng sebelum berpose setelah mendengar apa yang dia katakan. Tindakan kucing kecil pencuri itu langsung membuat Liu Qingyin tertawa. Zhao Feng memandang Liu Qingyin yang gembira dan menyingkirkan pikiran bahwa dia adalah Liu Qingxin. Tuan Zhao muda datang ke medan perang untuk mendapatkan poin perang? Liu Qingyin dan Zhao Feng mulai berbicara setelah memasuki ruangan kayu. Zhao Feng mengetahui bahwa Liu Qingyin mengikuti gurunya sejak usia muda dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Liu Qingyin juga sangat tertarik pada Zhao Feng dan menanyakan beberapa hal kepadanya. Zhao Feng kadang-kadang akan memberitahunya beberapa hal aneh yang terjadi di dunia juga. Tuan Zhao muda punya tunangan? Liu Qingyin terkejut. Dari kelihatannya, Zhao Feng baru berusia 20 tahun. Orang harus tahu bahwa kaisar normal memiliki umur hampir 10.000 tahun. Tidak banyak orang yang berpikir tentang pernikahan sedini mungkin. Bisa dibilang begitu, Zhao Feng berpikir, tapi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ada kesepakatan pernikahan antara Liu Qingxin dan dia, tetapi Liu Qingxin telah meninggal, dan dalam kehidupan barunya, dia mungkin telah melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya. Apakah dia masih berhubungan dengan Zhao Feng? Liu Qingyin mengungkapkan tatapan bingung. Ada hal seperti, bisa dibilang begitu, untuk seorang tunangan? Sebenarnya, aku belum menemukannya. Zhao Feng menjelaskan. Nona Qingyin seharusnya sudah mendengar tentang 8 mata Dewa Agung, kan? The Eye of Samsara memiliki kemampuan yang menentang hidup dan mati. Jika saya dapat menemukan pemilik mata Samsara, saya mungkin dapat menemukannya. Petik 2. Zhao Feng mengalihkan topik itu.
Dia percaya bahwa Liu Qingyin harus tertarik pada 8 mata Dewa Agung. Anda membutuhkan bantuan dari pemilik mata samsara? Liu Qingyin bertanya dengan nada terkejut. Pada saat ini, sesepuh abu-abu mulai berjalan perlahan dari hutan. Zhao Feng berhenti dan segera berdiri. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk begitu dekat dengan mereka saat mereka berbicara tanpa dia sadari. Tapi kemudian, ini juga membuktikan kekuatan sesepuh abu-abu. Senior, junior ini datang kemari secara tidak sengaja. Saya sangat berterima kasih karena Anda membantu kami di aula arai hari itu. Zhao Feng segera berkata. Bagaimanapun, tetua ini sangat kuat, dan Zhao Feng telah datang ke wilayahnya. Yang terbaik adalah menjelaskan semuanya. Tuan Zhao muda ini berkata bahwa Anda dapat membantu menemukan tunangannya. Liu Qingyin segera berjalan dan berkata dengan nada memohon. Apa? Zhao Feng membeku. Petir sepertinya menyerang pikirannya saat dia melihat sesepuh ini. Dia yakin Lady Qingyin tidak akan berbohong padanya. Ini berarti sesepuh berbaju abu-abu ini memang pemilik mata samsara? Zhao Feng sudah pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya, tetapi mata tetua ini normal, dan dia tidak menggunakan hukum samsara. Itu normal bagi Zhao Feng untuk tidak menyadarinya. Namun, saat dia senang, ekspresi Zhao Feng juga tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak melupakan kaisar kematian. Jika pemilik mata samsara adalah orang yang memerintahkan kaisar kematian untuk membunuhnya, maka situasi di depannya sangat buruk. Tetapi jika pemilik mata samsara ingin membunuhnya, mengapa dia tidak melakukannya terakhir kali? Dengan kekuatannya, membunuh Zhao Feng akan sangat mudah. Zhao Feng langsung terdiam, dan niatnya memasuki dunia tata ruang berkabut. Jika situasinya buruk, dia akan segera menggunakan panah pembunuh dewa. Ekspresi sesepuh berwarna abu-abu tidak berubah saat dia perlahan berjalan ke ruangan kayu. Kamu tahu tentang kemampuan Eyes of Samsaraku? Penatua dengan warna abu-abu duduk di kursi kayu sebelum bertanya. Aku pernah melihat beberapa di keluarga Ji. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia tidak mengharapkan orang tua berbaju abu-abu untuk menanyakan pertanyaan ini lebih dulu. Pada kenyataannya, Zhao Feng sebenarnya tidak tahu apakah pemilik mata samsara akan dapat menemukan lokasi Liu Qingyin hanya dengan membaca tentang mata kematian samsara di keluarga Ji. Namun, dari kelihatannya, Six Warlock Sage benar tentang kemampuan Eyes of Samsara. Orang yang Anda telusuri menggunakan metode tertentu untuk bangkit kembali, orang tua berbaju abu-abu terus bertanya. Zhao Feng memiliki ekspresi normal. Meskipun sesepuh abu-abu berbicara dengannya tanpa emosi dan dengan tenang, Zhao Feng masih benar-benar waspada. Lagi pula, dia tidak terlalu yakin dengan kemampuan mata samsara. Jika tetua itu tiba-tiba menyerangnya, Zhao Feng harus segera menggunakan panah pembunuh dewa. Mata samsara terbagi menjadi samsara kehidupan dan samsara kematian. Mataku yang mengontrol samsara kehidupan dapat menghitung lokasi spesifik seseorang yang memperoleh kehidupan baru. Petik 2. Orang tua berbaju abu-abu tidak bertanya lagi. Dia hanya memberitahu Zhao Feng beberapa rahasia tentang mata samsara miliknya, yang berarti dia bersedia membantu Zhao Feng. Mata Zhao Feng terkonsentrasi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia telah menemukan pemilik mata samsara, yang membuktikan bahwa ia memang memiliki kemampuan tersebut. Namun, pemilik mata samsara mungkin tidak akan setuju untuk membantu Zhao Feng tanpa bayaran apapun. Bagaimanapun, Zhao Feng masih tidak yakin apakah sesepuh abu-abu ini adalah teman atau musuh. Sudah berapa lama sejak kematian orang yang coba Anda temukan? Tanya orang tua berbaju abu-abu. Sekitar 16 tahun, mata Zhao Feng meredup. Begitu banyak waktu telah berlalu. Ekspresi Liu Qingyin berhenti sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terlalu banyak waktu berlalu. Saya hanya dapat menghitung lokasi kehidupan barunya jika tubuhnya terawat dengan baik. Tetua berbaju abu-abu memiliki ekspresi acuh tak acuh sepanjang waktu. Ini, Zhao Feng berhenti sejenak. Tubuh Liu Qingyin telah berubah menjadi abu ketika dia memasuki lantai 49 Istana Suara Kuno Fan Lun. Seperti yang diharapkan, ada banyak batasan pada kemampuan yang menantang surga ini. Bahkan mata samsara tidak dapat menemukan orang tertentu tanpa bantuan apapun. Terima kasih sudah memberitahuku, senior. Zhao Feng menyatukan kedua tangannya dan membungkuk. Bahkan jika kaisar kematian terkait dengan sesepuh berbaju abu-abu telah memberitahu Zhao Feng rahasia mata samsara dan memecahkan pertanyaan di dalam hatinya. Mulai sekarang, Zhao Feng tidak perlu lagi mencari pemilik mata samsara lagi. Teman kecil, kamu pasti penasaran dengan masalah dengan kaisar kematian, kan?
Tetua abu-abu tiba-tiba tersenyum, dan Zhao Feng menjadi waspada sekali lagi. Aku melihatnya 1000 tahun yang lalu dan meninggalkan tanda samsara padanya. Setelah menghidupkannya kembali, Kaisar Kematian memohon agar saya memberinya kesempatan untuk memenuhi keinginannya. Melihat bahwa dia juga keturunan dari salah satu mata dewa, aku memberinya kesempatan. Kata orang tua berbaju abu-abu perlahan. Aku tidak menyangka teman kecil akan mampu mengalahkan Kaisar Kematian, yang menjadi lebih kuat setelah mati. Matamu memiliki potensi yang tidak lebih lemah dari 8 mata Dewa Agung. Penatua berbaju abu-abu menatap mata kiri Zhao Feng dan berkata dengan nada tertentu. Terima kasih telah memujiku, senior. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak merasakan niat buruk dari apa yang dikatakan pemilik mata samsara. Sebaliknya, sesepuh abu-abu dengan tenang menjelaskan masalah tentang Kaisar Kematian. Selanjutnya, Zhao Feng juga bisa merasakan bahwa sesepuh abu-abu hanya tertarik pada mata kirinya. Keinginan junior ini terpenuhi kemudian. Aku punya masalah penting yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi sekarang. Jika senior membutuhkan sesuatu di masa depan, junior ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Petik 2. Setelah mempelajari semuanya, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada sesepuh dengan warna abu-abu. Dia sangat ingin membentuk ikatan yang baik dengan pemilik mata samsara jika dia tidak punya niat buruk. Orang tua ini tidak akan mengirimmu pergi, kata orang tua berbaju abu-abu. Nona Qingyin, saya berharap mendengar Qin Anda di masa depan. Zhao Feng memandang Liu Qingyin dan mengucapkan selamat tinggal. Kucing kecil pencuri itu juga melambaikan cakarnya. Tuan, apakah Tuan Muda Zhao adalah orang yang memiliki keluhan dengan Kaisar Kematian? Liu Qingyin bertanya setelah Zhao Feng pergi, dan tetua berbaju abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Mata Liu Qingyin tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah yang dituju Zhao Feng. Guru, saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Liu Qingyin segera mendatangi sesepuh di sisi abu-abu. Dia telah mengembangkan dao hiburan dan dao kehidupan sejak dia masih muda, dan dia memiliki pemahaman yang tinggi dalam keduanya. Karena itu, dia mempercayai indranya. Jangan khawatir, aku di sini. Penatua dengan warna abu-abu mengungkapkan senyuman dengan makna yang dalam. Suara mendesing. Zhao Feng duduk di kereta api yang menyala dan melaju melalui langit dan bumi. Zhao Feng merasakan kesedihan yang tidak diketahui setelah meninggalkan kediaman pemilik mata samsara. Jangan khawatir tentang itu, saya memiliki masalah yang lebih penting. Petik 2. Zhao Feng menenangkan dirinya. Setelah ditahan, Zhao Feng menyadari bahwa penatua berambut putih itu sangat jauh, dan dia menuju ke arah yang berlawanan dari tujuan Zhao Feng. Aku akan mengambil hidupmu nanti. Zhao Feng memiliki ekspresi tenang saat dia menuju ke aula perang Provinsi Lan. Dia tidak peduli dengan tetua berambut putih itu. Bagaimanapun, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Zhao Feng akhirnya tiba di Balai Perang Provinsi Lan beberapa lusin hari kemudian. Balai Perang Provinsi Lan adalah sebuah istana yang terbuat dari giok putih yang mengeluarkan aura kuno. Itu benar-benar berbeda dari Balai Perang di Provinsi Ling. Ahli dan orang yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar perbatasan aula perang, tetapi seseorang akan membutuhkan dokumen identifikasi atau inspeksi penjaga untuk masuk. Zhao Feng tidak memiliki dokumen identifikasi apapun, jadi dia harus memasuki aula perang di bawah pengawasan para penjaga. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan melihat kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya di atas sebuah tablet batu besar. Salah satu loh batu menampilkan daftar orang di 1000 teratas dengan poin perang terbanyak. Semakin tinggi namanya, semakin cerah emasnya. Lihat itu, nama itu tiba-tiba muncul di atas tablet batu pertama beberapa hari yang lalu. Petik 2. Zhao Feng itu tidak terlalu dikenal. Rupanya, banyak pasukan telah mengenali penampilannya di persidangan Putra Mahkota. Petik 2. Aku tahu itu, tapi tahukah kamu bahwa dia awalnya berada di sekitar posisi 1900, tapi dia tiba-tiba melompat? Aku mendengar bahwa dia mengalahkan bentuk segudang dewa suci dari non-manusia. Ada banyak orang di sekitar Dewan Perang. Banyak orang melihatnya dan mendorong diri mereka sendiri. Yang lain membandingkan diri mereka satu sama lain, dan ada juga agen informasi di sini yang memperhatikan peringkat di papan. Hehe, perkiraan Pangeran ke-9 memang benar. Zhao Feng tersenyum dan sangat puas dengan peringkatnya. Bab 1038 bertukar sumber daya. Hehe, perkiraan Pangeran ke-9 memang benar.
Zhao Feng tersenyum dan melihat peringkat ketiga di tablet batu pertama. Saat itu, Pangeran ke-9 memperkirakan bahwa poin perang Zhao Feng akan menempatkannya di 10 besar. Dalam pertempuran pertama, poin perang Zhao Feng langsung melampaui hampir 1 juta orang yang bertempur di Provinsi Lan dan memasuki 2000 teratas. Ini sudah cukup untuk membuat diskusi besar. Dalam pertempuran kedua, akumulasi poin perang Zhao Feng memasuki 10 besar. Dia peringkat ketiga. Meskipun perbedaan poin perang di antara 5000 teratas di Warboard Rankings tidak terlalu besar, perbedaan antara setiap orang di 100 teratas sangat besar. Hampir semua orang di 10 besar adalah penguasa suci. Seseorang harus tahu bahwa seorang dewa suci akan mendapatkan sejumlah besar poin perang setiap bulan hanya dengan menjaga kota. Selain itu, perang belum mencapai tingkat di mana kedua belah pihak akan bertarung kapan saja. Oleh karena itu, perbedaan poin perang antara para penguasa suci dan orang lain sangat besar. Zhao Feng mengejutkan semua orang sekaligus dengan melampaui para penguasa suci, yang jelas menarik perhatian banyak orang. Zhao Feng meliriknya sebelum mengikuti penjaga ke tempat mereka bertukar sumber daya. Ada banyak orang di sini bertukar sumber daya. Selain para ahli yang bertukar sumber daya, yang lain ada di sini untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengatur sumber daya. "Siapa namamu?" Seorang tetua dengan rambut putih bertanya di depan meja yang ditutupi kertas. "Zhao Feng." Zhao Feng menjawab. Tetua itu melirik Zhao Feng sebelum mulai membuka-buka buku tebal, tetapi tindakan tetua itu tiba-tiba berhenti, dan dia menatap Zhao Feng dengan mata melotot. Orang-orang yang bertukar sumber daya dan para pekerja juga langsung berhenti dan memandang Zhao Feng dengan kaget. Dia Zhao Feng yang peringkat ketiga di peringkat Dewan Perang? Apa yang dia lakukan di medan perang untuk mendapatkan begitu banyak poin perang? Dia terlihat sangat muda. Apakah itu benar-benar dia? Petik 2. Beberapa raja dan kaisar yang bertukar sumber daya di dekatnya berdiskusi. Meskipun mereka ingin tahu tentang Zhao Feng, mereka lebih curiga apakah orang di depan mereka adalah Zhao Feng yang asli. "Tolong buktikan identitas Anda." Penatua dengan rambut putih memiliki ekspresi serius. Sumber daya yang bisa diperoleh Zhao Feng bukanlah jumlah yang kecil, jadi tetua ini tidak berani menjadi sombong. Mereka tidak mengenal Zhao Feng, jadi mereka tidak mengecualikan kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi Zhao Feng. "Buktikan identitas saya." Zhao Feng berhenti. Bagaimana dia membuktikan dirinya? Token emas persegi dengan naga di atasnya muncul di tangan Zhao Feng. Penatua mengambil token di tangan Zhao Feng dan merasakannya. Itu adalah token langit kekaisaran dari putra mahkota. Tangan tetua itu bergetar saat dia menyerahkan token itu kembali ke Zhao Feng. "Silakan ikut denganku." Penatua itu bangkit dan berkata. Zhao Feng kemudian mengikuti tetua ini dan memasuki aula dalam. Zhao Feng sedikit bingung. Bukankah itu hanya bertukar sumber daya? Bukankah mereka berlebihan? Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber daya berharga yang bisa diperoleh, orang tua itu menjelaskan. Dengan peringkat Anda saat ini, Anda dapat memperoleh sumber daya yang tidak dapat diperoleh secara normal, tetapi itu akan membutuhkan lebih banyak poin perang, tetua itu menjelaskan kepada Zhao Feng. Zhao Feng mengikuti sesepuh dan tiba di aula di mana aura di dalamnya disegel. Sebuah buku emas tiba-tiba muncul di tangan sesepuh itu. Suara mendesing. Beberapa sinar cahaya keemasan melesat keluar dari buku emas dan terjalin di udara, membentuk layar besar. Item yang tak terhitung jumlahnya dan jumlah poin perang yang dibutuhkan untuk membelinya muncul di layar. Item di bagian paling atas membutuhkan poin perang paling banyak. Zhao Feng melihatnya sekilas. Mereka yang berada di atas adalah harta karun langka atau senjata tingkat surga. Membeli salah satu dari mereka akan menghabiskan 70% dari total poin perang Zhao Feng. Tempat pertama saat ini adalah gelar Grand Duke. Zhao Feng tidak akan bisa membelinya bahkan jika dia menghabiskan semua poin perangnya. Adipati Agung adalah kekuatan tertinggi di bawah Kaisar Suci, dan mereka adalah penguasa seluruh provinsi. Seiring berjalannya waktu, seseorang bisa mendapatkan lebih banyak item. Penatua tersenyum dan berkata saat dia melihat ekspresi terkejut Zhao Feng. Jadi begitulah. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Periode perang antara dua dinasti penguasa tidak akan sesingkat yang dibayangkan Zhao Feng. Bisa mencapai 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Beberapa ratus tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi Kaisar dan Raja Suci, dan poin perang yang terkumpul setelah beberapa ratus tahun akan sangat berlimpah.
Keinginan Zhao Feng untuk mendapatkan lebih banyak poin perang menjadi lebih kuat setelah melihat daftarnya. Setelah periode seleksi yang lama, Zhao Feng menghabiskan semua poin perangnya. Sebagian besar sumber daya yang dia beli berasal dari elemen tanah, atau mereka dapat digunakan untuk memurnikan jiwa atau meningkatkan keberadaan seseorang. Ketika seseorang menggunakan terlalu banyak sumber daya yang sama, efeknya akan sangat berkurang, jadi dia membeli berbagai macam barang. Tetua itu melaporkan semua yang diinginkan Zhao Feng. Keesokan harinya, Penatua menyerahkan sebuah cincin interspesial. Zhao Feng, semua yang Anda inginkan ada di sini. Zhao Feng memindainya dengan Divine Sense-nya, lalu memasukkan semua item ke dalam Misty Spatial World sebelum meninggalkan aula perang Provinsi Lan. Suara mendesing. Zhao Feng duduk di kereta api yang menyala dan mulai menuju ke tujuannya. Setelah terbang sebentar, Zhao Feng berhenti, dan peta dinasti Agung Gunlord muncul di benaknya. Aku seharusnya bisa menggunakan kemampuan dunia tata ruang berkabut pada jarak ini. Zhao Feng telah meninggalkan banyak tanda spasial dalam perjalanannya ke medan perang. Zhao Feng melambaikan pelindung lengan di lengannya, dan sosoknya memudar di antara kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, di luar istana spiritual, kilatan perak muncul, dan sosok berambut emas muncul dari dalam gangguan spasial. Banyak ahli dan pasukan berteriak begitu Zhao Feng muncul. Banyak energi yang dibutuhkan untuk menggunakan itu. Zhao Feng memperkirakan pengeluaran energi dalam hubungannya dengan jarak. Saat ini, Zhao Feng dapat melewati 2 kota, tetapi masih agak sulit untuk melewati provinsi. Namun, melewati 2 kota besar menghemat waktu beberapa hari. Sama seperti itu, Zhao Feng menggunakan susunan teleportasi di dalam istana spiritual dan kemampuan spasial dunia tata ruang berkabut untuk segera menuju ke tujuannya. Dalam perjalanan, Zhao Feng akan memulihkan pengeluaran yuan sejatinya. Dalam dimensi mata kirinya, Dewa Suci Lapis Baja Hitam akhirnya tunduk pada siksaan Zhao Feng dan membiarkan Zhao Feng menanam segel hati gelap di dalam dirinya. Setelah diperbudak, Dewa Suci Lapis Baja Hitam memberitahu Zhao Feng segalanya tentang penyergapan. Begitu banyak kekuatan. Zhao Feng terkejut. Pelaku utama yang berfokus pada Zhao Feng adalah Pangeran ke-13 sendiri dan Istana 9 Kegelapan. Tetapi hampir semua kekuatan selain keluarga Duanmu yang mendukung Pangeran ke-13 berpartisipasi. Semua kekuatan ini mengira bahwa Zhao Feng menggunakan panah pembunuh dewa terakhirnya, jadi mereka sengaja bentrok dengan Paviliun Asap Laut sehingga Zhao Feng harus meninggalkan medan perang, dan kemudian mereka bisa menyergapnya di tengah jalan. 3 Tuan Suci dan 1 Tuan Kuasi Suci semuanya berasal dari kekuatan yang berbeda. Selama perang ini, setiap kota hanya memiliki paling banyak 2 Tuan Suci setiap saat, jadi 3 Tuan Suci yang menyergap 1 orang sangatlah menakjubkan. Keempat ahli ini juga memiliki arai rohin kematian jahat yang dibuat oleh eselon atas dari Istana 9 Kegelapan. Membunuh Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap awal akan sangat mudah. Aku akan mengingat ini. Ekspresi Zhao Feng dingin. Pasukannya membutuhkan banyak sumber daya untuk berkembang. Jika ada kemungkinan, Zhao Feng tidak keberatan pergi ke pasukan musuh untuk mencuri beberapa sumber daya. Dengan kecepatan guru, Anda seharusnya bisa tiba di Provinsi Lian sebelum Nine Darkness Palace bertindak. Secret Lord Lapis Baja Hitam melayani Zhao Feng dengan semua kejujuran setelah diperbudak. Dia telah mengkhianati Istana 9 Kegelapan dan akan dihukum berat jika Zhao Feng gagal. Namun, setelah menemani Zhao Feng dalam perjalanannya sebentar, Secret Lord Lapis Baja Hitam telah menyaksikan keterampilan dan kartu tersembunyi Zhao Feng, jadi dia yakin. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan menuju ke Provinsi Lian dengan kecepatan lebih cepat. Setelah gagal membunuh Zhao Feng, sesepuh berambut putih tidak akan secepat Zhao Feng bahkan jika dia kembali dengan kecepatan tercepat. Provinsi Lian adalah provinsi terjauh yang diperluas oleh Paviliun Asap Laut, tetapi mereka dihentikan oleh kekuatan yang mendukung Pangeran ke-13. Di cabang Paviliun Asap Laut yang terletak di Provinsi Lian, beberapa lusin ahli yang membudidayakan dao hantu mengelilingi gedung. Jika cabang Paviliun Asap Laut ini tidak memberiku jawaban hari ini, maka gerbang langit gelap tidak akan menghormati lagi. Nada pria parubaya kurus itu dingin. Eselon atas dikumpulkan di dalam cabang. Tuan Suci Hantu Gelap, gerbang langit gelap sudah tahu yang sebenarnya. Apalagi yang Anda ingin kami katakan? Petik 2. Penguasa cabang ini adalah seorang tetua berbaju hijau yang berbicara dengan nada tak berdaya. Provinsi Lian terlalu jauh dari lautan.
Bee Qingyu dan Old Monster Su akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk tiba. Namun, bahkan jika mereka benar-benar tiba, itu tidak akan berguna. Dark Sky Gate adalah salah satu kekuatan besar di bawah Nine Darkness Palace, dan mereka mengkhususkan diri dalam mengumpulkan intel. Mengesampingkan kekuatan Secret Lord Dark Ghost sendiri, masalah utamanya adalah Nine Darkness Palace di belakangnya. Jika Paviliun Asap Laut bertindak terburu-buru, Istana Sembilan Kegelapan mungkin ikut campur secara langsung. Hahaha, anggota Paviliun Asap Laut yang mencuri informasi dari Gerbang Langit Gelap dan membunuh anggota inti Gerbang Langit Gelap adalah kenyataan. Secret Lord Dark Ghost memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan. Grand Elder, kapan kita mengambil tindakan? Seorang penatua di sebelah Secret Lord Dark Ghost bertanya dengan tidak sabar. Mereka melakukan ini untuk memaksa Zhao Feng menjauh dari medan perang sehingga mereka bisa menyergapnya di tengah jalan. Begitu Zhao Feng meninggal, pasukannya semua akan tunduk pada Istana Sembilan Kegelapan. Berita belum datang dari atas. Pesan Dewa Suci Hantu Kegelapan. Situasinya akan menjadi mengerikan jika mereka menghabisi Paviliun Asap Laut tanpa Zhao Feng mati. Dari sudut pandang Tuan Suci Hantu Kegelapan, Zhao Feng pasti sudah mati. Tetapi Istana Sembilan Kegelapan hanya akan membiarkan mereka menyerang begitu mereka memastikan bahwa Zhao Feng sudah mati. Tapi kita masih bisa bermain dengan mereka. Mata Secret Lord Dark Ghost terlihat sombong saat dia menyebarkan Secret Lord Power-nya dan mengikis area di bawahnya. Dunia kegelapan dan api hijau tua mulai memenuhi langit dalam jarak beberapa ribu mil. Murid yang tak terhitung jumlahnya di dalam cabang itu diam, dan mereka merasakan garis keturunan dan True Yuan membeku. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa berbicara. Bab 1039 kuat. Dunia kegelapan dan api hijau tua mulai memenuhi langit dalam jarak beberapa ribu mil. Murid yang tak terhitung jumlahnya di dalam cabang itu diam, dan mereka merasakan garis keturunan dan True Yuan membeku. Tak satu pun dari mereka bahkan bisa berbicara. Tuan Suci Hantu Kegelapan telah bertindak. Tetua berjubah hijau di dalam aula gemetar saat keterkejutan memenuhi matanya. Penatua berjubah hijau merasa aneh. Paviliun Asap Laut adalah kekuatan yang mendukung Putra Mahkota, dan Penatua Agung Zhao Feng sangat dipercaya oleh Putra Mahkota. Apakah Tuan Suci Hantu Kegelapan tidak takut pada Zhao Feng atau Putra Mahkota yang menanyainya? Bahkan Istana Sembilan Kegelapan harus memberikan beberapa wajah kekaisaran. Tetua, beberapa anggota tidak bisa melawan lagi kekuatan suci-suci ini, kata seorang pria parubaya berbaju hitam. Meskipun Dewa Kegelapan Suci Dewa Suci hanya menampilkan sebagian dari kekuatan luar biasa tingkat Dewa Suci, sebagian besar anggota dalam Paviliun Asap Laut hanya berada di alam roh sejati atau alam inti asal kecil. Tuan Suci Hantu Kegelapan, beraninya kau menyakiti anggota Paviliun Asap Laut, sesepuh berjubah hijau meraung, dan beberapa lusin anggota eselon atas Gerbang Langit Gelap di langit tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jika Paviliun Asap Laut dapat membahayakan anggota inti dari Gerbang Langit Gelap, mengapa saya tidak dapat melukai anggota Paviliun Asap Laut? Kegembiraan muncul di wajah Secret Lord Dark Ghost. Ledakan, kekuatan luar biasa tingkat Dewa Suci yang menutupi aula tiba-tiba menguat. Siapa ini? Seolah merasakan sesuatu, Secret Lord Dark Ghost segera berbalik. Gelombang wos, kilatan petir merah melintas ke arahnya. Kekuatan fisik yang menakutkan muncul ketika petir mendekat, menyebabkan beberapa lusin anggota eselon atas Gerbang Langit Gelap mengeluarkan darah dan memaksa mereka mundur. Api hantu bunga gelap, Secret Lord Dark Ghost langsung menyerang ketika dia merasakan betapa kuatnya lawannya. Nyala api hantu hijau tua yang tak terhitung jumlahnya mulai naik di sekelilingnya, membentuk bunga hantu mengerikan yang melayang ke depan dengan kekuatan jahat yang menakutkan. Brengsek, kecepatan Zhao Feng tetap sama. Dia mengedarkan Wind Lightning True Yuan-nya sambil mengembunkan kekuatan Secret Lightning Body ke telapak tangannya, dan dia melepaskan hantu besar berwarna emas merah. Ledakan, ledakan, ledakan. Melawan kombinasi tubuh petir suci dan petir Yuan sejati, bunga hijau tua itu langsung hancur. Peng, ledakan. Kekuatan yang tersisa dari telapak tangan Zhao Feng mengirim Dewa Suci Hantu Kegelapan terbang beberapa mil. Anggota Paviliun Asap Laut di aula di bawah dapat melihat apa yang terjadi di dunia luar dengan sangat jelas. Itu Grand Elder. Penatua berjubah hijau terdiam sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi gembira. Menurut apa yang dia ketahui, Zhao Feng harus berada di garis depan melawan non-manusia dengan Pangeran ke-9.
Bahkan jika dia tahu ada argumen melawan Dark Sky Gate, dia seharusnya tidak datang secepat itu. Kamu adalah Zhao Feng? Dewa Suci Hantu Kegelapan memuntahkan seteguk darah saat dia melihat Zhao Feng dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Zhao Feng ada di sini? Gelombang melonjak melalui hati Dewa Suci Hantu Kegelapan. HMPH, Zhao Feng mencibir dengan dingin saat dia memancarkan kekuatan fisiknya yang kuat. Anggota gerbang langit gelap di sekitar Zhao Feng langsung merasakan tekanan yang kuat. Rasanya seperti seluruh gunung berada di atas mereka, mereka merasa sulit untuk bernapas, dan mereka tidak dapat bergerak. Apa? Mengejutkan sekali melihatku. Zhao Feng tertawa dingin. Tidak, aku baru saja mendengar kamu bertempur di garis depan. Aku tidak menyangka melihatmu di sini. Petik 2. Dewa Suci Hantu Kegelapan hampir menampakkan dirinya dan merasa bersalah. Namun, bahkan jika Zhao Feng tahu tentang situasinya, bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Selanjutnya, Pangeran ke-13 telah menjadwalkan penyergapan. Apakah itu gagal? Menurut apa yang dia tahu, 3 Raja Suci telah dikirim untuk penyergapan. Pertanyaan-pertanyaan di hati Dewa Suci Hantu Kegelapan membuatnya merasa dingin. Jika Dark Sky Gate tidak memberikan penjelasan untuk melukai murid Pavilion Asap Laut, maka Anda tidak perlu kembali. Tekanan fisik Zhao Feng dan kekuatan luar biasa menekan beberapa lusin anggota gerbang langit gelap saat dia memandang dingin ke Dewa Suci Hantu Kegelapan. Zhao Feng, inilah yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, seorang anggota Pavilion Asap Laut bentrok dengan seseorang dari gerbang langit gelap dan membunuh seorang murid inti dari gerbang langit gelap. Kata Secret Lord Dark Ghost perlahan dengan nada negosiasi. Tentu saja, anggota Pavilion Asap Laut yang membunuh murid inti dari gerbang langit gelap sudah lama dibunuh oleh gerbang langit gelap, jadi tidak ada yang membuktikannya. Karena kamu sudah kembali sekarang, aku yakin kamu akan memberikan penjelasan Dark Sky Gate. Tuan Suci Hantu Kegelapan berkata dengan nada percaya diri, seolah-olah dia percaya pada Zhao Feng. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan Zhao Feng membuat Dewa Suci Hantu Kegelapan sangat waspada. Dia tidak akan memiliki keuntungan melawan Zhao Feng di sini. Dia percaya bahwa Istana 9 Kegelapan tidak akan melepaskan Zhao Feng jika dia bisa pergi dan melaporkan ini. Grand Elder, Dark Sky Gate membuat semua ini. Tidak ada yang seperti itu yang terjadi. Sesepuh berjubah hijau terbang keluar dari gedung di bawah dan berkata dengan hormat. Aku mendengarnya dari tetua gerbang langit gelap. Kebenarannya mungkin sedikit berbeda dari apa yang baru saja saya katakan. Tuan Suci Hantu Kegelapan terus berbohong tanpa bukti apapun. Jika itu mungkin bukan kebenaran, apakah Anda mengatakan Anda datang ke sini untuk menyerang anggota Pavilion Asap Laut tanpa bukti? Zhao Feng bertanya dengan marah. Zhao Feng, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Dewa Suci Hantu Kegelapan memiliki ekspresi serius. Dia tidak berharap Zhao Feng begitu kuat. Apakah dia tidak tahu gerbang langit gelap adalah kekuatan bawahan dari Istana 9 Kegelapan? HMPH, Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan tubuh petir suci, dan tekanan sunyi terpancar darinya. Darah mulai menetes dari mulut lebih dari selusin anggota gerbang langit gelap yang ditutupi oleh tekanan Zhao Feng, dan suara tulang retak berasal dari tubuh mereka. Beraninya kamu, Secret Lord Dark Ghost meraung. Dia telah menundukkan kepalanya ke Zhao Feng, tetapi yang terakhir tidak memberinya wajah sama sekali dan bahkan menggunakan bawahannya untuk mengancamnya. Orang-orang ini berasal dari eselon menengah ke atas di Dark Sky Gate. Kerugian seperti itu akan cukup untuk membuat Dark Sky Gate jatuh selama 1000 tahun. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang baik. Ekspresi Zhao Feng menjadi gelap saat dia mengedarkan api petir angin dan memadatkannya ke telapak tangannya. Ledakan, weng gelombang-gelombang weng gelombang-gelombang. Telapak petir emas merah tua didorong ke depan. Ekspresi Secret Lord Dark Ghost berubah secara dramatis. Kekuatan yang terkandung di dalam telapak tangan ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Suara mendesing. Sebuah perisai hitam dengan wajah hantu di atasnya muncul di hadapan Dewa Kegelapan Suci. Weng gelombang-gelombang. Cahaya hitam terpancar dari perisai hitam, dan wajah yang menggeram terbentuk. Ledakan. Wajah hantu hitam bentrok dengan telapak tangan petir emas Zhao Feng. Kekuatan apa? Secret Lord Dark Ghost merasakan kekuatan yang menakutkan, dan tangannya mulai bergetar. Wajah hantu yang menggeram di perisai hitam juga mulai redup. Ledakan. Wajah hantu yang menggeram langsung hancur, dan Secret Lord Dark Ghost dikirim terbang sekali lagi saat tanda hangus menutupi tubuhnya. Zhao Feng,
Apakah kamu benar-benar akan menjadi begitu kuat dan tidak membicarakan hal-hal dengan alasan? Dewa suci hantu kegelapan merangkak dan berkata dengan keras, apakah kamu tahu sesuatu tentang akal? Zhao Feng menyerbu saat dia mengedarkan kekuatan fisik dan kekuatan Wind Lightning-nya. Ketakutan muncul di hati Secret Lord Dark Ghost saat dia melihat ke arah Zhao Feng yang kuat. Hanya dalam 2 pertukaran singkat, Dewa Suci Hantu Kegelapan tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan Zhao Feng. Zhao Feng, gerbang langit gelap salah. Kami bersedia membayar pavilion asap laut untuk segala kerugian. Secret Lord Dark Ghost segera berkata. Menghadapi Zhao Feng yang kuat, Secret Lord Dark Ghost hanya bisa menggunakan metode ini. HMPH, kamu akan menyesali ini, Zhao Feng. Dewa Suci Hantu Kegelapan mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya. Kalau begitu bayar aku dengan Primal Crystal Stone. Dan karena Anda mengatakan bahwa anggota Pavilion Asap Laut pergi untuk mencuri informasi dari gerbang langit gelap, maka biarkan sesepuh dari Pavilion Asap Laut ini pergi mengunjungi markas intelijen gerbang langit gelap. Petik 2. Nada suara Zhao Feng sangat dominan saat dia memberikan tuntutannya. Dia tidak memberi kesempatan pada Dewa Kegelapan Suci untuk membalas. Baik, Secret Lord Dark Ghost tidak bisa berkata-kata dan hanya setuju setelah mengertakkan gigi untuk waktu yang lama. Terima kasih, Penatua Agung. Tetua berjubah hijau itu membungkuk. Membiarkan seseorang seperti dia, yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan intel, memasuki markas intel di Dark Sky Gate akan memungkinkan mereka mengumpulkan banyak rahasia dan informasi. Tetua berjubah hijau kemudian mengikuti Dewa Suci Hantu Kegelapan dan menuju ke gerbang langit gelap. Zhao Feng memilih untuk tinggal di cabang Pavilion Asap Laut di Provinsi Lian untuk sementara waktu karena dia tahu bahwa Istana 9 Kegelapan akan mengambil tindakan. Beberapa sumber daya berharga dengan elemen api, angin, dan petir muncul di tangan Zhao Feng dalam dunia tata ruang berkabut. Elemen-elemen ini kemudian bergabung ke dalam dimensi inti kristal Zhao Feng. Setiap dewa kuasi suci memiliki kemampuan untuk mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Dimensi Yuan sejati Zhao Feng dan keadaan keberadaannya telah memenuhi persyaratan dasar untuk menjadi penguasa suci, tetapi pemahamannya masih sedikit meleset. Namun, jika 2 aspek Zhao Feng lainnya cukup tinggi, maka Zhao Feng dapat mengabaikan perbedaan pemahaman dan hanya menggunakan 100 asal madu suci untuk menerobos. Sementara Zhao Feng mengembangkan teknik 5 elemen angin petir, dia juga mempelajari teknik garis keturunan mata, teori jiwa, dan bagaimana menyerap dan memahami kekuatan petir kesengsaraan dewa. Kurang dari 10% petir kesengsaraan dewa tersisa di kepala demigod. Zhao Feng menghela napas. Kekuatan petir kesengsaraan dewa adalah gerakan membunuhnya, dan itu telah membantunya melalui banyak bahaya. Tetua berjubah hijau kembali dengan gembira setelah beberapa hari. Apa yang kamu dapatkan? Zhao Feng bertanya setelah keluar dari pengasingan. Dark Sky Gate adalah agen intel untuk Nine Darkness Palace. Bahkan jika para anggota ingin menyembunyikan beberapa rahasia, sesepuh berjubah hijau itu seharusnya menemukan banyak informasi penting karena tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk menyembunyikan semuanya. Istana 9 Kegelapan memiliki lebih banyak benteng tersembunyi. Saya juga mengetahui sedikit tentang tindakan mereka. Petik 2. Penatua berjubah hijau tidak mengecewakan Zhao Feng. Dia telah memperoleh banyak informasi. Selanjutnya, Nine Darkness Palace mengirim 2 dewa suci alam cahaya mistik tahap awal ke Laut Chang lebih dari setahun yang lalu, lanjut tetua berjubah hijau. Orang harus tahu bahwa Pangeran ke-13 hanya mengirim 3 dewa suci alam cahaya mistik tahap awal untuk membunuh Zhao Feng. Siapa yang tahu mengapa Istana 9 Kegelapan mengirim 2 tuan suci ini? Laut Chang. Zhao Feng mulai berpikir. Mereka mungkin mengetahui tentang latar belakang Nan Gongseng. Nine Darkness Palace bertekad untuk memiliki kekuatan dewa jahat. Suara dari Secret Lord Lapis Baja Hitam terdengar dari dalam Misty Spatial World. Tidak bagus, tanah suci bela diri sejati. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Di Samudra Chang, dekat zona pulau bela diri sejati, 2 sosok dingin berwarna hitam melayang di atas lautan tanpa batas. Jadi, ini adalah zona pulau bela diri sejati. Seorang laki-laki dengan rambut merah dan jubah hitam menyebarkan rasa ilahi dengan tatapan dingin. Aku tidak menyangka tempat dengan peringkat rendah seperti itu akan menghasilkan seorang jenius seperti Nan Gongseng. Yang lainnya adalah wanita dingin dengan gaun hitam, dan dia berbicara dengan nada tanpa emosi. Jika bukan karena fakta bahwa Pavilion Asap Laut Zhao Feng telah mengambil alih wilayah lautan,
kekuatan Istana Sembilan Kegelapan akan dapat berkembang ke tempat ini. Bab 1040 tiba di Tanah Suci Bela Diri Sejati. Di dalam aula elegan di puncak spiritual utama dari Tanah Suci Bela Diri Sejati, seorang pria jahat dengan rambut berwarna ungu dan darah ditutupi bola perak. Nan Gongseng, kamu sekarang telah sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasimu dan dapat terus menyerap kekuatan dewa jahat. Suara bersemangat dari tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar dari tubuh Nan Gongseng. Meskipun Nan Gongseng masih pada tahap awal dari alam cahaya mistik, budidayanya akan segera meningkat dengan cepat dan mencapai tahap awal alam cahaya mistik jika ia terus menyerap kekuatan dewa jahat. Aku ingin tahu seberapa kuat Zhao Feng? Nan Gongseng membuka matanya yang berwarna darah dan melihat ke kejauhan. Bocah itu tidak akan menjadi tandinganmu bahkan jika dia menjadi seorang dewa suci. Suara tidak puas dari tubuh pikiran mental dewa jahat terdengar. Nan Gongseng memiliki kekuatan dewa jahat, tetapi dia masih menganggap manusia normal sebagai lawannya. Hal ini membuat tubuh pemikiran mental dewa jahat sangat meremehkan. Ledakan, 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 ledakan gemuruh terdengar dari dunia luar saat gelombang kekuatan iblis yang menakutkan memenuhi udara, dan dua sosok hitam memasuki tengah tanah suci. Semua ahli di dua puncak spiritual utama dan 33 puncak spiritual sisi dalam Tanah Suci Bela Diri Sejati terkejut, dan banyak indera ilahi yang kuat mulai muncul. Siapa yang berani memasuki pusat Tanah Suci? Seorang kaisar kuno dari klan suci sejati mistik segera meraung, dan seorang tetua dengan rambut putih dan kekuatan luar biasa tingkat kaisar naik ke udara. Seorang wanita berjubah hitam juga terbang keluar dari klan suci Seribu Kegelapan dengan kilatan cahaya hitam. Kaisar kuno dari klan suci sejati mistik gemetar saat dia melihat dua sosok hitam yang melayang di udara. Dia merasa seperti seekor semut melawan dua sosok tertinggi ini. Pikiran acak apapun dari salah satu dari mereka bisa membunuhnya seketika. Tetua dari klan suci Seribu Kegelapan juga berhenti bergerak. Dia menyadari bahwa dia hanya bisa mencapai area di bawah dua sosok itu. Bolehkah saya tahu dari mana asal senior dan mengapa Anda datang ke Tanah Suci Bela Diri Sejati? Kaisar kuno dari klan suci sejati mistik langsung berbicara dengan hormat. Menjadi kaisar puncak klan, dia bisa merasakan betapa menakutkannya kedua orang ini. Mereka hanya bisa menjadi penguasa suci alam cahaya mistik yang berkuasa. Bahkan tetua agung klan tidak memiliki tekanan seperti itu. Istana Sembilan Kegelapan ada di sini untuk menangkap Nan Gongseng, laki-laki parubaya seperti iblis dengan rambut merah dan jubah hitam berkata dengan dingin. Ketika kata-kata Istana Sembilan Kegelapan diucapkan, semua raja dan kaisar, termasuk kaisar kuno yang biasanya dalam pengasingan, tercengang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi yang menakutkan. Saat ini, semua ahli dalam klan suci bela diri sejati muncul di udara dan membungkuk dengan ekspresi hormat. Istana Sembilan Kegelapan adalah kekuatan legendaris di dalam zona benua, dan itu pernah menjadi kekuatan bintang 4 di puncaknya. Istana Sembilan Kegelapan adalah nama terlarang di antara pasukan bintang 2 dan bahkan bintang 3 di Laut Chang. Mereka tidak pernah berharap untuk secara pribadi melihat dewa suci dari Dao Iblis. Istana Sembilan Kegelapan, seorang dewa kuasi suci dengan kulit keriput dan titik-titik kuning gelap di wajahnya segera membuka matanya. Dia saat ini berada dalam alam ilahi di klan suci sejati mistik. Klan dari zona benua, seorang tetua dengan rambut perak saat ini terbakar dengan api iblis di bawah klan suci Seribu Kegelapan, dan dia segera berdiri. Nan Gongseng, Kaisar Mikong dari klan suci sejati mistik mulai panik. Kaisar Mikong adalah guru Nan Gongseng dari klan suci sejati mistik. Aku tidak menyangka Nine Darkness Palace bisa mengejarku sampai ke sini. Sosok berwarna ungu dan darah jahat segera menyerbu keluar dari klan suci sejati mistik. Nan Gongseng, dia, Kaisar Mikong melihat sosok berwarna ungu dan darah yang menerjang ke langit dengan kaget. Dewa suci alam cahaya mistik, seorang kaisar kuno dari klan suci sejati mistik berseru. Hanya penguasa suci yang bisa mengabaikan tekanan dari dua penguasa suci dari Istana Sembilan Kegelapan ini. Semua sesepuh dari klan suci sejati mistik telah merasakan sesuatu yang berbeda dengan Nan Gongseng setelah dia kembali, tetapi selain dari Penatua Agung yang tidak pernah keluar dari pengasingan, tidak ada orang lain yang dapat melihat melalui kultivasinya. Mereka hanya merasa bahwa Nan Gongseng sangat kuat dan tak terduga. Tidak ada yang mengira bahwa Nan Gongseng telah menjadi dewa suci. Belum pernah ada dewa suci alam cahaya mistik yang begitu muda dalam sejarah Lautan Chang.
Semua raja dan kaisar dari klan suci sejati mistik tercengang dan gembira, tetapi tubuh mereka menjadi dingin dan hati mereka jatuh ketika mereka mengingat dua sosok yang seperti dewa di udara. Bagaimana ini mungkin? Nan Gongsheng. Petik 2. Jenius nomor 1 dari klan suci seribu kegelapan, Meng Si, memandang Nan Gongsheng yang sama sekali berbeda dan tidak dapat menenangkan diri dari keterkejutannya untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah menyangka Nan Gongsheng menjadi dewa suci setelah kembali dari zona benua. Pada saat ini, Meng Si tidak akan bisa mengejar bahkan setelah beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun. Selanjutnya, dari kata-kata Nan Gongsheng, sepertinya Istana Sembilan Kegelapan telah mengejarnya sampai dia kembali ke tanah suci bela diri sejati. Meng Si tidak bisa membayangkan seberapa kuat Nan Gongsheng baginya untuk hidup melalui pengejaran kekuatan Dao Iblis Puncak dari zona benua. Tidak heran jika sekilas Nan Gongsheng setelah dia kembali bisa membuatnya kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Nan Gongsheng, ekspresi dua penguasa suci dari Istana Sembilan Kegelapan berubah saat mereka memandang Nan Gongsheng. Ekspresi mereka mulai menjadi serius. Nan Gongsheng berhasil bertahan melalui banyak pengejaran dari Istana Sembilan Kegelapan, dan dia bahkan telah melukai Secret Lord Dark Lotus. Kali ini, mereka berdua telah menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sini. Mereka tidak boleh gagal. Nan Gongsheng memiliki ekspresi muram. Dia tidak terlalu percaya diri bertarung melawan dua dewa suci alam cahaya mistik tahap awal secara bersamaan. Aku ingin tahu apa yang Nan Gongsheng lakukan untuk tetua dari Istana Sembilan Kegelapan yang secara pribadi datang ke sini ke tanah suci bela diri sejati. Seorang tetua dengan kulit keriput dan titik-titik di wajahnya perlahan melayang keluar dari tanah terlarang klan suci sejati mistik dan bertanya dengan nada hormat. Menjadi seorang dewa suci, dia bisa merasakan betapa menakutkannya dua anggota eselon atas dari Istana Sembilan Kegelapan. Semua anggota eselon atas dan murid dari klan suci sejati mistik membungkuk. Seorang tetua berpakaian hitam dengan rambut perak muncul di luar aula besar puncak spiritual utama lainnya dan menyaksikan semuanya dengan tenang. Nan Gongsheng membantai semua elit dari Istana Sembilan Kegelapan di dimensi ilusi ilahi. Orang yang begitu jahat dan jahat harus dihukum oleh Nine Darkness Palace, kata pria parubaya dengan rambut merah dan jubah hitam. Dia jelas tidak akan memberitahu mereka tentang Nan Gongsheng yang membunuh kaisar dari Istana Sembilan Kegelapan dan melukai seorang dewa suci. Nan Gongsheng, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, maka ikutlah dengan kami, atau tanah suci bela diri sejati akan menanggung api amarah yang tak terbatas dari Istana Sembilan Kegelapan, kata wanita dingin berkulit hitam. 33 kekuatan bintang 2 di dalam tanah suci bela diri sejati langsung dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan. Di mata mereka, mengesampingkan kekuatan puncak bintang 3 demonik Dao dari zona benua, bahkan kekuatan bintang 3 yang normal adalah monster. Namun, mereka tidak diizinkan untuk memutuskan apapun. Kepanikan muncul di wajah Secret Lord Thousand Darkness. Dari sudut pandangnya, dua dewa suci di langit saja mampu menghancurkan seluruh tanah suci bela diri sejati. Selanjutnya, Nan Gongsheng bukanlah murid dari klan suci seribu kegelapan. Dia tidak benar-benar ingin tuan suci muda seperti itu muncul di klan suci sejati mistik untuk memulai. Senior, pasti ada semacam kesalahpahaman. Bagaimana bisa seorang murid klan saya membunuh para jenius dari Istana Sembilan Kegelapan? Kata Dewa Suci Xuan Ming dari klan suci sejati mistik. Bahkan jika Nan Gongsheng memiliki tanda-tanda melatih Dao Iblis, dia akan mencoba melindungi Nan Gongsheng sebanyak yang dia bisa karena Nan Gongsheng adalah dewa suci termuda dalam sejarah klan suci sejati mistik. Nan Gongsheng memandang Dewa Suci Xuan Ming dengan tanda terima kasih yang langka. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi di tempat ini sejak dia masih muda. Zona Pulau Bela Diri Sejati adalah rumahnya, dan orang tuanya juga ada di sini. HMPH, apa kau mempertanyakan Istana Sembilan Kegelapan? Wanita dingin yang mengenakan gaun hitam meraung dan melepaskan kekuatan mengerikan yang membuat banyak makhluk di bawah mereka tidak bisa bernapas. Saya tidak berani melakukannya. Saya hanya berharap Istana Sembilan Kegelapan akan memberi saya kesempatan. Klan suci sejati mistik bersedia membayar berapapun harganya. Dewa Suci Xuan Ming memiliki ekspresi muram saat dia terus berbicara. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada Grand Elder dari klan suci seribu kegelapan dan memintanya untuk membantu. Klan suci bela diri sejati bersedia membayar harga berapapun untuk Nan Gongsheng menyinggung Istana Sembilan Kegelapan.
Dewa Suci Thousand Darkness akhirnya berbicara setelah Grand Elder dari klan suci sejati mistik menjanjikan kepadanya banyak hadiah. Hahaha, semut dari lautan Chang berani mengabaikan istana 9 kegelapan? Petik 2. Dewa Suci Dao Iblis dengan rambut merah dan jubah hitam menjadi kemarahan yang marah saat dia tertawa terbahak-bahak. Nan Gongseng, aku akan menghancurkan klan suci sejati mistik hari ini, menangkapmu, dan membawamu kembali ke istana 9 kegelapan. Wanita dingin yang mengenakan gaun hitam menyipitkan matanya, dan aura tertinggi dari Dao Iblis muncul di surga dan bumi dan hancur ke bawah seolah-olah langit akan runtuh. Dua tetua agung dari klan suci sejati mistik dan klan suci 1000 kegelapan serta Nan Gongseng mengedarkan kekuatan suci mereka untuk menahan tekanan yang menakutkan ini. Sangat kuat, kekuatan mereka hampir mencapai tingkat alam cahaya mistik tahap akhir. Secret Lord Thousand Darkness berkata dengan kaget. Tuan Suci dari Samudra Chang tidak berada pada level yang sama dengan Tuan Suci dari zona benua. Semua ahli dari 33 puncak spiritual sisi telah kembali ke kekuatan mereka. Old Swan, jika kamu tidak mengundangnya dengan cepat, aku akan mundur. Tuan Suci Thousand Darkness mengirim pesan. Hanya bertarung melawan aura dua dewa Dao Suci Iblis tahap awal sangat sulit. Selanjutnya, di belakang kedua penguasa suci ini masih terdapat istana 9 kegelapan. Grand Elder, aku akan pergi. Suara Nan Gongseng terdengar dalam pikiran Dewa Suci Xuanning. Nan Gongseng tidak ingin seluruh tanah suci bela diri sejati dihancurkan hanya karena dia. Bagaimanapun, dia dibesarkan di sini, dan ada banyak senior yang merawatnya di sini. Meskipun kepribadiannya telah berubah, dia tidak akan melupakan semua itu. Jika dia tidak peduli dengan harga yang dibutuhkan, Nan Gongseng masih bisa melarikan diri dari dua dewa suci alam cahaya mistik tahap awal ini. Nan Gongseng, tunggu. Ketegasan muncul di wajah tetua yang keriput itu. Sebuah token putih kuno muncul di tangannya, dan dia memasukkan kesadarannya ke dalamnya. Di tengah-tengah dari 3 puncak spiritual utama adalah 10.000 puncak suci kuno. Kekuatan tak terbatas mengguncang ruang, dan garis luar taman yang megah mulai muncul. Di tengah-tengah taman itu ada pintu hijau perunggu berkarat. Di dua sisi berdiri binatang-binatang kilin yang legendaris. Dimensi rahasia. Petik 2. Aku tidak berpikir akan ada dimensi rahasia tingkat tinggi di tempat seperti ini. Dua anggota eselon atas dari Istana 9 Kegelapan mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, mereka tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Tuan Suci dari klan suci sejati mistik setelah membuka dimensi rahasia ini. Keluar dari sini, sebuah suara yang kuat terdengar dari balik pintu berwarna hijau dan perunggu. Suara mendesing, sosok emas raksasa muncul dan memancarkan kekuatan tak terbatas.